Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5I, kelompok shelter, izin untuk membuka acara presentasi kali ini, di mana kami mengemban tugas untuk mempresentasikan tentang materi sistem perkawinan mata kuliah seleksi ternak. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk mengenal lebih dekat lagi kepada teman-teman yang melihat video kami. Kami dari kelompok 5I yang beranggotakan saya Riyadin Hidayat dengan NIM 105, kemudian ada Najwa dengan NIM 133, tolong say hi. Oke, ini yang selanjutnya ada Muhammad Irfan Hafiz. Lalu ada Amalul. Oke. Selanjutnya kami akan mulai dari tentang pengertian sistem perkawinan yang akan dijelaskan oleh Amalul. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian salah satu cara dalam meningkatkan mutu genetik yang digunakan untuk mendapatkan pengaruh genetik nonlinear selain homozigot atau resesif. Yang pertama ada dominasi. Sifat atau gen yang memiliki kemampuan lebih kuat untuk mengekspresikan pengaruhnya pada suatu organisme dibandingkan dengan gen lain yang bersifat resesif. Gen yang dominan cenderung menutup atau mengatasi pengaruh gen resesif ketika keduanya berada dalam kombinasi atau heterozigot. Yang kedua ada epitasi, adalah interaksi antara gen-gen yang berada dalam suatu organisme, di mana satu gen dapat mempengaruhi ekspresi gen lainnya dalam konteks peningkatan mutu genetik. Yang ketiga ada heterosis, terjadi karena kombinasi gen yang lebih beragam dari kedua induk menghasilkan efek positif, seperti dominasi atau interaksi genetik yang saling melengkapi. Perlu diperhatikan dalam sistem perkawinan silang dalam atau inbreeding. Inbreeding merupakan perkawinan antar individu yang masih memiliki hubungan keturunan. Konsekuensinya, anak atau inbred mendapatkan gen-gen yang sama atau replika gen dari tetua bersama. Selanjutnya, di sini ada replika gen yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Irfan Hafiz. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu replika gen. Replika gen sendiri itu memiliki peluang yang sama diturunkan pada keturunannya, yang dimana memiliki 50% keuntungan dan 50% itu merugikan. 50% merugikan itu dapat mengakibatkan yang namanya inbreeding depression atau tekanan. Inbreeding depression itu adalah gejala penurunan kebugaran suatu populasi yang diakibatkan oleh perkawinan antara dua individu yang berkerabat. Nah, inbreeding depression ini dapat menyebabkan homogenitas gen resesif yang bersifat negatif, di mana akan mengakibatkan penurunan tingkat daya hidup, fertilisasi, kesehatan, dan cacat secara genetik. Biasanya, alel-alel yang menyebabkan penurunan kebugaran akan tertutupi ekskresinya oleh alel-alel dengan pengaruh baik kebugaran, dan perkawinan sekerabat membuka peluang terbentuknya kondisi homozigot bagi alel-alel merugikan tersebut sehingga tidak tertutupi lagi ekskresinya. Nah, maka dari itu, peluang inbreed perlu diketahui dengan mengukur yang namanya koefisien inbreeding. Kemudian di sini ada koefisien inbreeding yang akan dijelaskan oleh saudara Najwa. Saya persilahkan. Koefisien inbreeding. Koefisien inbreeding digunakan untuk mengetahui besarnya peluang atau derajat hubungan kekerabatan dalam inbreeding. Korelasi positif antara kedekatan dan tingkat inbreeding. Semakin dekat antara kekerabatan individu, maka semakin besar pula koefisien inbreeding. Ukur penurunan heterozigositas dan peningkatan homozigositas genotip individu dalam populasi. Berikut ada rumus dari koefisien inbreeding. Fx sama dengan sigma
buka kurung lagi, 1/2, tutup kurung, N1 plus N2 plus 1, buka kurung, 1 plus FA, tutup kurung lagi. Fx, yaitu koefisien inbreeding individu X. N1 itu jumlah garis generasi dari pejantan individu X ke tetua bersama. N2 itu jumlah garis generasi dari individu X ke tetua bersama. Fa itu koefisien inbreeding tetua bersama individu X. Kemudian ada yang selanjutnya adalah contoh soal. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai contoh soal ini. Yang pertama ada individu 1 dikawinkan dengan individu 2, menghasilkan keturunan A. Hal ini juga berlaku pada individu 1 disilangkan kepada 3, menghasilkan B. Biar mempersingkat waktu, saya izinkan kepada penonton untuk pause video ini terlebih dahulu untuk membaca soal, gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita membaca contoh soal lagi, tadi kita membuat skema perkawinan. Nah, ini merupakan skema perkawinan dari contoh soal yang tadi. Yang individu 1 disilangkan dengan 2 menghasilkan A, 1 dengan 3 menghasilkan B, 1 dengan 4 menghasilkan D. Nah, perlu kalian ingat di sini, kalau kalian membuat skema, kalian harus menyilangkan atau mengawinkan antara individu pada generasi yang sama. Nih, ini generasi 1, generasi 2, generasi 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Agar untuk mempermudah kalian dalam membuat skema dan menganalisis mana ini yang inbred. Nah, pada bagian ini, yang inbred adalah individu C, individu G, dan individu Z. Mengapa? Karena ini memiliki tetua bersama yang sama, yaitu 1. Bisa kalian lihat jalurnya di sini. Ini menghubungkan ke C. Jadi A ini masih memiliki keturunan dari 1, B juga memiliki keturunan 1, dan dia dikawinkan menghasilkan C. Maka dia disebut inbred. Mengapa F tidak? Mengapa? Karena si E ini yang disilangkan dengan D yang memiliki tetua bersama 1, dia terputus di sini. Jadi E tidak memiliki darah dari individu 1, makanya dia tidak disebut inbred. Untuk G juga sama, dia berada di jalur ini, 1, dihubungkan lagi lewat jalur C ke A, bisa ke dari B, dia terhubung ke individu 1, pejantan 1. Makanya dia disebut inbred. Ini juga sama, dia dihasilkan dari darah G, ini juga dari darah G, sehingga disebut inbred. Tapi ini tetua bersamanya adalah ini ya teman-teman. Karena bila kita garis, antara X dan Y itu sama-sama dihasilkan dari G, sama-sama berasal dari G, jadi terhubung gitu. Maka dari itu dapat diketahui bahwa inbred adalah individu C, G, dan Z dengan tetua bersama C sama dengan 1, G sama dengan 1, dan Z tetua bersamanya G. Oke, dari perkawinan ini kita melakukan perhitungan koefisien inbreeding dengan memasukkan data-data inbred tetua bersama jalur N1, N2, FA kontribusi. Inbred kita masukkan, ada C, G, dan Z, tinggal kita masukkan ya teman-teman. Tetua bersama juga sama. Terus jalur ini merupakan jalur di mana si C ini dihasilkan. Untuk yang ke kiri itu dari pejantan, ini dari induk ya. Nih, C dari pejantan, ini dari induk. Gitu. Lalu untuk G juga sama, namun dia memiliki masing-masing dua jalur dan dua tabel. Nih, G dari sini, terus dari ke sini, kemudian di sini lagi sama sini, sama ini. Oke. Makanya di sini ada dua tabel ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan nih N1 sama N2-nya. N1 itu merupakan ini jalur pejantan, garis pejantan, N2 garis induk. Apabila di sini ada 1, kita masukkan 1. 1 kita masukkan 1. FA 0 karena ini koefisien tetua bersamanya belum kita ketahui, maka kita tulis 0. Lalu kita masukkan nih
Masukkan rumusnya, kita hitung, kita menghasilkan ini. Untuk ini juga sama, karena ini ada 2, kita masukkan 2, ini 2, kita masukkan 2, namun F-nya sama tetap 0. Kemudian kita jumlahkan, bila mana ada 2 tabel seperti ini, kita jumlahkan menghasilkan 0,062. Lalu di sini untuk yang terakhir adalah Z. Z tertua bersamanya G, yang memiliki jalur satu doang nih. Dari sini ke jantan dan sini ke kiri itu induk. Setelah kita masukkan, kita juga masukkan FA. FA dari G yang sudah kita ketahui nih. Kita masukkan, lalu kita substitusikan pada rumus ini yang menghasilkan 0,132. Nah, begitu teman-teman cara menghitung koefisien inbreeding. Selanjutnya ini ada hasil yang akan dijelasin oleh Saudara Muhammad Irfan Nafis. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari contoh soal yang telah kami buat. Hasilnya itu masing-masing individu memiliki koefisien inbreeding. Yang pertama C itu sebesar 0,125, kemudian yang kedua G sebesar 0,062, dan yang terakhir Z sebesar 0,132. Nah, individu Z itu memiliki nilai koefisien inbreeding tertinggi, sehingga peluang terjadinya inbreeding pada individu Z lebih tinggi dibandingkan dengan individu C dan individu G. Oke, kembali lagi kepada saya sebagai moderator. Di sini materinya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton ini, kepada asisten yang telah membimbing kami. Saya mohon maaf bila mana terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk referensinya. See you. Yuk semua.